Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sosiologi Kelas bersama saya, Miss Siti Aminah. Pada semester ganjil ini, kita akan membahas tentang perubahan sosial dalam masyarakat, modernisasi dan globalisasi serta pengaruh perubahan sosial secara umum, dan yang terakhir yaitu hakikat lembaga sosial. Sebelum kita masuk ke materi pertama tentang perubahan sosial dalam masyarakat, coba kalian perhatikan gambar berikut. Bencana alam dapat menyebabkan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Setujukah Anda dengan pendapat tersebut? Kemukakan pendapat Anda dalam kolom komentar di bawah ya. Tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran yaitu yang pertama, setelah membaca teks perubahan sosial dalam masyarakat, peserta didik mampu mengkaji perubahan sosial dalam masyarakat serta faktor penyebab, faktor pendorong, dan faktor penghambat perubahan sosial dalam masyarakat secara tepat. Yang kedua, setelah mengamati perubahan sosial di lingkungan sekitar, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial di lingkungan sekitar secara cermat. Ketiga, setelah diskusi, peserta didik mampu menganalisis dampak perubahan sosial bagi kehidupan masyarakat secara benar. Dan yang terakhir, setelah melakukan pengamatan, peserta didik mampu membuat laporan sederhana dari hasil observasi tentang perubahan sosial di lingkungan sekitar secara teliti. Subbab yang akan kita bahas dalam materi bab 1 itu ada perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial, dan dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Mari kita mulai mempelajari subbab yang pertama yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada hakikat perubahan sosial, proses perubahan sosial, faktor pendorong perubahan sosial, faktor penghambat perubahan sosial, agen perubahan sosial, dan teori perubahan sosial. Yang pertama kita akan membahas tentang hakikat perubahan sosial. Hakikat perubahan sosial. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial itu? Perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Masyarakat dikatakan mengalami perubahan apabila terjadi ketidaksamaan antara keadaan di masa lampau dengan sekarang dalam waktu yang cukup lama. Masyarakat yang selalu mengalami perubahan relatif cepat disebut dengan masyarakat dinamis. Contohnya yaitu daerah perkotaan. Sifat masyarakat perkotaan yang biasanya terbuka terhadap masuknya pengaruh luar membuatnya menjadi cepat berubah. Sedangkan masyarakat yang mengalami perubahan sangat lambat, bahkan tidak ada perubahan sama sekali disebut dengan masyarakat statis. Contohnya yaitu masyarakat pedesaan yang terisolir. Keterisoliran suatu masyarakat menyulitkan masuknya unsur-unsur budaya asing. Warga masyarakat pedesaan biasanya lebih berpegang teguh kepada budaya asli, misalnya yaitu adat istiadat di suatu daerah. Selanjutnya adalah proses perubahan sosial. Sejak dulu, manusia telah menyadari fenomena perubahan sosial. Oleh karena itu, berbagai teori perubahan telah dikemukakan orang untuk menjelaskannya. Dua pemikiran penting yang masih digunakan untuk menjelaskan hakikat perubahan sosial adalah teori fungsional dan teori konflik. Dalam teori fungsional, perubahan dianggap sebagai suatu yang konstan dan mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan itu berhenti pada saat perubahan tersebut telah diintegrasikan ke dalam kebudayaan. Sedangkan, menurut teori konflik, yang bersifat konstan adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial. Artinya, masyarakat selalu mengalami konflik secara terus-menerus. Perubahan hanya merupakan akibat dari adanya konflik sosial. Karena konflik berlangsung terus-menerus, maka perubahan juga berlangsung secara terus-menerus. Untuk mempermudah kalian memahami perbedaan antara teori fungsional dan teori konflik, silahkan kalian lihat pada slide berikut. Selanjutnya, silahkan kerjakan tugas berikut. Carilah informasi dari berbagai sumber yang dapat menjelaskan perubahan sosial di daerah Anda selama 10 tahun terakhir. Dan deskripsikan berbagai perubahan yang telah terjadi dalam bentuk laporan tertulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.